Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arifin. Perkenalkan Pak Joseph, saya Arifin dari Jalan Beli Muda untuk Angkatan 5 Lamun. Di sini saya bertugas untuk mengenai wawancara dengan kepala sekolah yang berkompetensi untuk ini. Mengenai topiknya adalah tentang pengambilan keputusan. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, harusnya dapat sedikit untuk minta penonton diri penonton video kita. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supratman dari Sekolah SD Muhammadiyah Singkut yang ada di Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Saja perkenalan saya. Di sini saya sebagai narasumber yang akan diminta datanya oleh Bapak Arifin sebagai calon penggerak. Insyaallah saya akan memberikan data dan informasi sejauh dan sebisa apapun yang ada pada saya. Nanti perkenalan Bapak, mudah-mudahan penonton nantinya dapat mengetahui dari kegiatan kita. Kemudian Pak, dalam pertanyaan ini, jadi selama Bapak memimpin sebagai kepala sekolah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus ataupun permasalahan yang terjadi di sekolah Bapak ini yang berkaitan dengan etika maupun rujukan moral? Baik Pak Arifin, dilema etika itu kan berarti suatu keadaan yang pilihan suatu pilihan yang kita harus memilih. Bagaimana kedua-duanya saya rasa itu pilihan yang benar secara moral seperti itu. Jadi untuk mengidentifikasinya, kalau pengalaman saya itu ketika kasus itu terjadi di sekolah, kemudian biasanya orang tua itu menemui secara personal secara personal kepada saya selaku sekolah untuk meminta kebijaksanaan. Jadi sekolah kan punya kebijakan, punya aturan seperti itu. Tapi kalau untuk kasus etika moral kan berarti dia minta kebijaksanaan. Artinya bisa tidak diluruskan ini kan kasus yang seperti ini. Jadi ketika orang tua minta waktu khusus seperti itu kan membicarakan hal-hal tentang perkembangan anak. Nah itulah identifikasi saya yang merah, berarti ini kasus dilema etika di mana minta sebuah kebijaksanaan yang untuk satu kasus tertentu. Seperti itu saya identifikasi. Dan biasanya itu nanti bisa terjadi berulang di tahun berikutnya lagi. Kasusnya biasanya hal-hal yang serupa lah Pak, yang saya alami. Baik, jadi berikutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika tersebut yang mengandung nilai-nilai kebajikan secara universal. Iya. Baik, untuk kasus dilema etika ini memang tidak tertuang di dalam buku kurikulum saya. Bagaimana tata cara penyelesaiannya. Tetapi saya lebih kepada guru-guru saya itu lebih menceritakan kepada pengalaman yang terjadi. Jadi dalam suatu rapat tata caranya ketika saya menangani sebuah kasus kasus dilema etika, itu nanti di rapat bulanan saya akan sampaikan kepada wali kelas bahwasanya saya ada kasus seperti ini, cara penyelesaiannya harus seperti ini. Nah, kemudian di rapat itulah saya menentukan meminta pandangan dan pendapat dan persetujuan kalau kasusnya seperti ini menyelesaikannya harus cara seperti ini. Nah, misal contoh kelas 1 sudah di penghujung semester ganjil ternyata dia belum bisa baca tulis, tetapi anak ini rajin
anggaplah tidak neko-neko ya kan. Nah, kemudian secara tingkah laku dan semuanya bagus lah. Ini kan dilema dilema ya. Dilema ketika kita tidak naikkan di salah satu sisi, ini bisa dinaikkan, mungkin perkembangannya nanti di kelas 2 kan kayak gitu ya. Kalau SD tidak dinaikkan itu kayaknya menghambat perkembangan anak ya. Maka ada kebijakan yang saya sampaikan kepada di kolom rapat itu, ini insya Allah anak ini akan berkembang di kelas selanjutnya. Kalau kita lihat, kita identifikasi kan, memang belum bisa baca tulis secara utuh, tapi mengeja beberapa huruf itu sudah teridentifikasi bisa. Jadi kita beri kesempatan ya untuk bisa naikkan. Nah, jadi pengalaman yang saya berikan kepada guru-guru seperti itu nanti akan tertular terus gitu. Nanti kemudian tadi Bapak menjelaskan langkah-langkah dalam pengambilan keputusan setelah tadi ada rapat dan sebagainya. Ya. Kemudian hal apa yang Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus yang terjadi, termasuk dalam kasus Gilina juga? Ya. Baik, saya lebih mengedepankan kepada komunikasi lah. Ya, untuk kasus seperti itu semua dikomunikasi. Jadi untuk penyelesaian yang efektif, ya, setelah mengadakan komunikasi dengan orang tua ya, dengan orang tua, karena kita pasar kita ada orang tua ya kan, harus ada perjanjian atau hitam di atas putihnya, ya, untuk sama-sama dilaksanakan antara pihak sekolah sama orang tua tersebut. Contoh ketika kasus anak ini ya harus terpaksa kita, bukan terpaksa ya, harus kita naikkan ya kan, sementara dia untuk baca tulis juga belum ya, anggaplah belum memenuhi kompetensinya ya kan. Nah, maka harus ada perjanjian dengan orang tua ya kan. Ini kalau kita naikkan usaha apa yang akan Bapak ayah bunda lakukan untuk anak ini. Jadi nanti akan ada solusi. Saya akan kelaskan anak ini ya kan, saya akan bimbelkan anak ini, saya jamin ya misalnya 3 bulan insya Allah anak ini ada perkembangan. Dan ada tulisan tanda tangani. Nah, dalam waktu jangka 3 bulan itu nanti ya, kita akan tes lagi ada perkembangannya apa enggak pada anak tersebut. Nah seperti itu Pak, lebih komunikasi dan lebih kepada perjanjian. Saya ingin menangkap penjelasan Bapak mengenai ada rasa keadilan melawan rasa kasihan. Iya. Bukan salah satu sisi yang milik kebajikan yaitu rasa kasihan. Juga dari saya dulu dapat mengalahkan rasa keadilan yang sesuai dengan peraturan baik. Iya, itulah Pak. Kemudian gini Pak, selanjutnya dalam mengambil keputusan tersebut, tantangan apa yang Bapak hadapi terkait dengan kasus yang dihadapi di sekolah? Ya. Tentu ada tantangan yang berat. Pertama, sebenarnya hal-hal yang seperti ini pengecualian dan tidak boleh dijadikan kebiasaan yang terus-menerus ya kan. Karena dilema juga sekolah nanti ya. Peraturan itu akan selalu dikalahkan sama kebijaksanaan itu tadi. Nah, oleh karena itu tantangannya yang pertama, yang jelas sekolah harus terkadang sekolah menyalahi aturan yang sudah dibuat. Itu yang pertama ya karena ada nilai kasihan, tapi kita memandang masa depan anak ini tadi ya kan. Yang kedua, menghadapi orang tua, ayah dan bunda itu ya kan, terkadang kita serba enak-enak, kadang dibicarakannya sampai di rumah ya kan. Nah itu kan kita enggak enak lagi, itu tantangan kalau bagi saya ya kan. Hambatan ya, dan seperti itulah. Kemudian berikutnya Pak, adakah jadwal ataupun langkah penyelesaian itu apakah secara langsung diselesaikan ataukah ada jadwal khusus sesuai dengan bentuk prosedur yang Bapak jalankan dalam pengambilan keputusan yang Bapak hadapi selama ini di sekolah? Ya, pengalaman saya itu saya nggak pernah menjadwalkan secara khusus. Yang pertama karena memang
saya selaku manajerial kapanpun ada waktu untuk menyelesaikan hal yang seperti itu. Yang kedua memang Guru BK juga tidak ada di sini. Artinya itu lebih untuk menyelesaikan yang kasus yang di tataran anaknya ke Guru BK, tapi kalau ke orang tuanya kebijakan dari saya. Jadi saya tidak ada waktu khusus. Intinya kalau ada kejadian, ada kasus yang menghadap ke saya, baik itu laporan dari wali kelas, ya kan, ataupun anak dan orang tua yang menghadap saya langsung saya selesaikan saat itu. Tidak saya tunda besok, saya tunggu keputusan rapat dulu dengan wali kelas, tidak. Saya langsung putuskan di situ, ya kan. Nanti baru saya sampaikan di rapat bahasanya saya memutuskan sesuatu seperti ini loh, gitu kan. Tolong disinkronkan sama wali kelasnya. Kemudian yang berikutnya Pak, faktor-faktor ataukah pihak-pihak lain yang membantu Bapak dalam memudah keputusan Bapak ambil ini, Bapak sudah mengidentifikasi adakah orang-orang atau faktor yang membantu dalam keputusan? Ya, tentu karena kita sekolah swasta ya, ada otoritas, diberikan otoritas yang penuh sama yayasan ya untuk menyelesaikan hal yang seperti itu. Jadi dari yayasan yang pertama mendukung ya, kan, untuk sekolah itu menyelesaikan ya sebijaksana mungkin. Kemudian dari guru juga memberikan pesan-pesan motivasi dan dukungan moral kepada saya ya, untuk kalau hal-hal yang seperti itu sifatnya ya itu kewenangan kepala sekolah. Kemudian orang tua juga selama ini ya, dukungannya ya, terhadap sekolah itu ya bagus. Artinya mereka menjalin komunikasi yang sangat apik terhadap sekolah, sehingga apa yang diputuskan sekolah baik itu yang bersifat istilahnya akan merugikan anak bagi pandangan mereka ya kan. Padahal kalau bagi pandangan kita itu bagus ya kan. Atau sebaliknya orang tua menerima dengan lapang dada dan penuh toleransi. Jadi itulah yang membuat saya menjadi kuat. Ya, mungkin terakhir nih Pak, dari semua yang kita bicarakan ini kita sampaikan pelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dalam hidup kita, sekaligus kesimpulan dari kesempatan kita. Ternyata Pak Arifin ya, pendidikan itu tidak sama dengan bisnis ya kan. Ya tidak bisa saklek keputusan itu sesuai dengan apa yang ya tertulis untung dan ruginya, karena pendidikan ini sifatnya adalah apa ya, yang kita olah itu adalah anak generasi yang akan datang ya. Itu sebisa mungkin kita harus bersifat luas, bijaksana ya kan, untuk tidak merugikan anak ya kan. Nah seperti itu. Jadi intinya ya terkadang apa ya, itulah tadi kebijakan harus bisa dikalahkan dengan kebijaksanaan untuk kasus-kasus ini. Harus itu. Kalau tidak akan ada satu sisi yang bagi satu individu dirugikan. Jadi saya mengambil kesimpulan tadi ya, tidak ada pepatah yang Bapak sampaikan, kebijakan harus bisa dikalahkan dengan kebijaksanaan untuk kasus dilema etika. Ya, sangat sekali tadi. Mudah-mudahan saya doakan Bapak sukses dalam memimpin sekolah yang mungkin itu SD Muhammadiyah ini ke depannya, juga secara pribadi maupun secara organisasian terus berjalan dan sukses. Kemudian terima kasih Bapak Supratman yang sudah memberikan waktu pada kami untuk sesi wawancara ini. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan Allah SWT membalas bersama. Amin. Terima kasih Pak Arifin ya. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rizal, kami dari calon guru penggerak ingin mewawancara Rizal untuk waktu sedikit kegiatan tugas kami berhubung dengan pengambilan keputusan. Boleh Pak Rizal untuk memperkenalkan diri.
Terima kasih. Oke. Perkenalkan, saya Zalmianto SHI, SD 1, Waktu Kecamatan Untuk, Kabupaten Sawarani. Untuk teman-teman Rijal, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin kita bicara diskusikan pada hari ini tentang pengambilan keputusan. Jadi selama ini boleh saya tahu bagaimana Bapak dalam menjalankan kegiatan aktivitas di sekolah Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus merupakan kasus di dunia etika maupun di dunia moral. Kalau untuk berkenaan dengan kasus di sekolah, mungkin pada prinsipnya kasus-kasus ringan saja, mungkin tidak sifat dana atau hukum, mungkin berkenaan dengan pembelajaran, ya, dengan pembelajaran itu memang kadang berbeda itu misalnya dalam tata tertib sekolah itu pun terkadang tidak sengaja, ya, bukan faktor kesengajaan. Ini dalam hal pelanggaran tentu kita mengambil tindakan supaya hal itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Misalnya dalam hal pendidikan moral, ya memang kadang banyak juga ada juga misalnya kita mau mengadakan suatu kegiatan sementara kita belum ada anggaran, tapi dengan inisiatif rekan-rekan usulan misalnya bagaimana menggunakan anggaran sekolah, itu antisipasinya begitu. Itu ada juga. Kemudian kalau dalam hal dunia etika itu pernah juga kalau pengetahuan saya seperti ada anak-anak yang dia itu mungkin dalam satu semester banyak tidak hadirnya atau tidak masuk itu laporan dari wali kelasnya, dan setelah kita eksplorasi kita dalami ternyata memang anak itu adalah anak yang kurang mampu mungkin, ya, sementara orang tuanya sibuk bekerja dan mungkin juga dia sering membantu orang tuanya bekerja di kebun ataupun di mana gitu. Itu mungkin kasus yang saya tahu gitu, Pak. Baik. Jadi sudah Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dunia etika dan wujudkan moral. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin selama ini, terutama kasus-kasus yang dimana dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak. Jadi bagaimana Bapak itu mengambil keputusan dan kasus itu ada sama-sama mengandung nilai kebajikan. Memang berkaitan kasus yang saya temui memang seperti itu tadi saya sampaikan, bukan pelanggaran atau hal yang dalam saya hukum bukan atau peraturan, tapi yang sifatnya perlu kebijakan ataupun kebijaksanaan dari seorang pemimpin. Nah, di sanalah dalam mengambil keputusan, dan saya juga tidak membersih dalam mengambil keputusan itu harus memang keputusan sendiri gitu. Kita berkoordinasi dengan rekan-rekan guru lain apa solusinya yang terbaik gitu. Walaupun semestinya terkadang ya secara ini saya juga bisa istilahnya bisa menetapkan memutuskan ini solusinya, tetapi menurut saya langkah sebaiknya itu tetap kita komunikasikan dengan rekan-rekan yang lain. Dan juga kalau memang memungkinkan kasus itu tidak selesai dengan kepala sekolah, kalau masih bisa sampai dengan guru kelasnya, ya kita serahkan saja kepada guru kelas. Seperti contoh tadi ada anak yang jarang masuk ke masuk jam belajar, kita minta kepada guru tersebut untuk menyelidiki mendalami apa sebenarnya faktor-faktor. Kalau memang nanti tidak bisa selesaikan, baru kita rembuk sama-sama. Terima kasih. Kemudian untuk selanjutnya
langkah-langkah atau prosedur yang selama ini Bapak ambil dan juga yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika itu, Pak? Langkah-langkahnya ya itu tadi, pertama kita tetap koordinasi dengan rekan-rekan sejawat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Kemudian kita tetap menghadirkan pihak-pihak ataupun orang-orang yang memang di dalamnya harus dihadirkan itu. Jadi kita tidak saja memang selesai siapa sih yang terlibat ataupun pihak-pihak yang ada di dalam persoalan itu kita hadirkan. Kemudian tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika itu menurut Bapak apa saja? Kalau tantangannya mungkin dari segi moral ya, kalau seperti tadi ada anak yang jarang masuk, misalnya dalam satu semester sudah dalam hitungan 2 minggu, misalnya dia diakumulasikan sudah 2 minggu, katakanlah 14 hari gitu. Mestinya kalau dalam kriteria mungkin kenaikan kelas dan sebagainya, mungkin itu tidak bisa naik kelas misalnya kan. Namun kita berpikir ini juga ada pertimbangan anak ini kenapa dia seperti itu, makanya kita tetap memberikan mereka itu semacam kompensasi lah dari sekolah, kebijakan bahwa dia tetap kelas. Jadi yang tantangan itu yang memang ada semacam aturan nanti yang mungkin akan menjadi di masa yang akan datang mungkin akan jadi pedoman bagi anak-anak yang lain. Nah itu mungkin yang perlu nanti kita sampaikan juga kepada guru supaya ini bukannya karena kita memang rasa sosial, tapi memang betul-betul kebijakan yang harus kita lakukan agar anak tetap sekolah. Kemudian berikutnya Pak, adakah jadwal tertentu ataukah prosedur untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait dilema etika yang di sekolah Bapak itu, Pak? Kalau untuk jadwal mungkin kita tidak ya, tapi kalau untuk prosedur tetap kita lakukan meskipun mungkin secara lisan kita sampaikan kepada para guru-guru. Prosedur itu ya mungkin seperti saya sampaikan tadi, kita selesaikan dulu. Kalau persoalan itu masih bisa diselesaikan oleh guru ya silakan. Tapi kalau memang itu memerlukan campur tangan kepala sekolah, tetap kita ikuti. Jadi tidak serta merta setiap kasus murid langsung ke kepala sekolah, tidak seperti itu. Jadi ada perjenjang, ada istilahnya, ada standarnya. Kemudian Pak, untuk selama pengambilan keputusan tersebut, adakah pihak-pihak yang membantu atau faktor-faktor yang mempermudah dalam penanganan kasus terkait dengan dilema etika tadi? Kalau di sekolah saya alhamdulillah ada, kalau kerjasama bapak gurunya koordinasi baik ibu, setiap apapun ada persoalan ataupun kekurangan yang dihadapi di sekolah tetap kami koordinasi dan bersama gitu. Jadi tidak serta-merta semuanya tergantung kepada kepala sekolah, tapi tetap kebijakan itu nanti yang penanggung jawabnya tetap kepala sekolah. Baik. Terima kasih Pak. Untuk terakhir kali ini Pak, ini bagaimana hal tersebut menjadi pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika ini? Ya, memang intinya dalam mengambil keputusan itu sebagai seorang pemimpin menurut saya kita tidak harus takut dengan aturan sebetulnya, karena di dalam agama juga pun kita diberi keringanan ataupun ruksa sebagainya ketika hal-hal itu tidak bisa kita laksanakan semestinya. Contohnya tadi kalau ada anak murid yang mungkin dia tidak bisa penuh dalam melaksanakan pembelajaran karena mungkin faktor ekonomi, masa kita harus paksakan juga anak tersebut naik kelas. Memang dalam aturan memang seperti itu kan, kalau ada anak tidak masuk sekian sanksinya. Tapi kalau di dalam keputusan dari sekolah sekolah menurut saya itu memang kita harus memperhatikan dari sisi lain, ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Baik, terima kasih Pak Izal selaku Kepala Sekolah S91 Kecamatan Singtut. Mudah-mudahan Pak sukses dan juga wawancara ini untuk sekian. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan. Ya, terima kasih.
Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.